Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Modina dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagai Leader Opposition. Pidato akan dimulai dari 3, 2, 1. Leader Opposition akan menanggapi apa yang telah dipaparkan oleh Leader Government. Dan saya telah menggarisbawahi 2 poin utama. Yang pertama adalah lembaga pendidikan sudah dipercaya oleh orang tua dan pemerintah untuk menjaga anaknya dan mendidik anaknya untuk tidak melakukan hal di luar batas. Akan tetapi, seharusnya ketika orang tua dan pemerintah mempercayakan kepada lembaga pendidikan, orang tua pun harus bertindak untuk menjaga agar anaknya tidak melakukan apapun yang di luar batas. Kemudian yang kedua, anak-anak cenderung melakukan perundungan di luar. Sebelum itu, perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Tentunya ketika di sekolah, anak-anak tidak akan melakukan perundungan itu. Karena apa? Karena di sekolah telah terdapat aturan-aturan yang mengatur itu semua. Sehingga anak-anak bisa melakukan perundungan ini di luar sekolah. Akan tetapi tidak juga bisa disebutkan bahwa lembaga pendidikan lah yang harus berwenang untuk menangani hal tersebut. Karena apa? Karena di luar sekolah merupakan kewenangan orang tua juga. Pendidikan tidak hanya di sekolah saja, akan tetapi pendidikan juga harus dilakukan di rumah. Oleh karena itu, yang berwenang untuk menghukum siswa yang melakukan perundungan tersebut selain daripada sekolah adalah orang tua. Kemudian penjelasan poin yang kedua, aparat kepolisian tidak khusus menyelesaikan perlindungan. Tentunya aparat kepolisian sudah ada badan hukum yang telah dinyatakan dalam undang-undang. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk pula anak dalam kandungan. Selanjutnya, anak sebagai korban menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang SPPA merupakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan anak sebagai pelaku adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana pasal 1 angka 3 UU SPPA. Ini telah dijelaskan dengan nyata bahwa kepolisian juga pasti akan memberikan hukuman terhadap anak-anak yang melakukan perundungan. Ini juga telah diatur dalam undang-undang yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian penjelasan yang kedua dari leader government adalah orang tua tidak dapat diandalkan. Tidak semua orang tua tidak dapat diandalkan. Memang mereka sibuk, akan tetapi mereka memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan atau hukuman kepada anak-anaknya. Dengan mosi Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Tidak bisa hanya sekolah yang berwenang, karena di luar sekolah merupakan kewenangan dari orang tua dan juga pemerintah, dan itu juga telah terdapat dalam badan hukum yang telah dinyatakan. Kemudian dampak untuk korban sendiri atas perundungan tersebut, yang pertama adalah depresi dan marah. Tentunya korban akan merasa depresi dan marah ketika beliau dirundung, dan kemudian rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa. Tentunya ketika anak itu dirundung oleh teman-temannya, pasti beliau akan prestasinya akan turun dan juga tingkat kehadirannya berkurang. Karena apa? Karena siswa yang telah menjadi korban perundungan, mereka akan takut untuk hadir ke pendidikan atau ke sekolah. Kemudian menurunnya skor tes kecerdasan IQ dan kemampuan analisis siswa. Ketika siswa ada yang dirundung, mereka akan mengalami penurunan IQ tentunya. Dan dampak bagi pelakunya tersebut ketika perundungan ini tidak diatasi adalah pelaku akan terus-menerus melakukan tindakan perundungan tersebut. Oleh karena itu, tidak hanya sekolah yang berwenang untuk menghukum para pelaku agar jerak, tetapi juga orang tua. Jika di sekolah
jika hukuman itu dikeluarkan hanya dari sekolah saja, pelaku perundungan tersebut akan merasa biasa saja. Kebanyakan siswa atau kebanyakan orang ketika dari sekolah saja hukumannya, mereka akan merasa dirinya biasa aja. Tetapi ketika memang hukuman itu diberikan oleh dari masyarakat, dari rumahnya, pasti tentunya itu akan jera bagi para pelakunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.